Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iwan Hedi Saputro, MSI, selaku dosen mengampu mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan, dan selamat siang teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai implementasi wawasan Nusantara. Kami yang beranggotakan Didin Arianto dengan NIM 3101420026, Dira Udiani dengan NIM 6411420107, Novita Sari Fitriani dengan NIM 7111420004, Vicky Emilia Hidayat dengan NIM 7311420239, Zahra Meila Kurniasari dengan NIM 3101420022, Andini Nur Khalifah dengan NIM 6101420014, Lingga Yudhistira Raka Persada dengan NIM 3401420081, Nadia Aulia Alvina dengan NIM 6411420131, Nurul Kusuma Dewi dengan NIM 6411420086, dan Rafli Putra Setia dengan NIM 6101420045. Mengenai materi implementasi wawasan Nusantara, hal yang akan kami sampaikan mencakup pengertian dasar, bidang yang mencakup wawasan Nusantara, dan implementasi wawasan Nusantara dalam hubungan antar negara. Saya Novita Sari Fitriani dengan NIM 7111420004 akan menjelaskan mengenai pengertian dasar. Implementasi wawasan Nusantara berasal dari kata implementasi, wawasan, dan Nusantara. Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Dengan kata lain, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Wawasan yaitu pandangan, tinjauan, atau penglihatan yang berasal dari kata bahasa Jawa yaitu wawas. Dengan kata lain, wawasan berarti cara pandang dan cara melihat atau cara tinjau. Sementara Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Dengan demikian, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi wawasan Nusantara adalah penerapan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap bidang kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Selanjutnya, ada bidang yang mencakup wawasan Nusantara yang meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang keamanan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nama saya Dira Udiani dengan NIM 6411420107. Saya akan memaparkan materi implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia. Dalam hal ini, wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik bermaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Bidang politik sendiri dalam wawasan Nusantara memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, kebulatan wilayah. Kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi moral dan milik bersama bangsa. Yang kedua, suku. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dan arti yang seluas-luasnya. Kemudian secara psikologis,
Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila. Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kemudian, kehidupan politik. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Kepulauan Nusantara. Seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Yang terakhir, bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam pembangunan kehidupan politik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pelaksanaan politik. Kedua, pelaksanaan kehidupan. Yang ketiga, HAM. Keempat, komitmen politik. Dan yang terakhir, korps diplomatik. Yang pertama, setiap pelaksanaan politik telah diatur di dalam undang-undang tentang partai politik, pemilu, dan pemilihan presiden. Pelaksanaan politik tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus mementingkan persatuan bangsa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kehidupan. Dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tanpa pengecualian apapun. Yang ketiga, hak asasi manusia. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan juga pluralisme dalam mempersatukan serta mempertahankan kesatuan dari berbagai perbedaan, seperti agama, suku, dan bahasa. Hal ini bertujuan agar tercipta rasa toleransi di antara warga masyarakat. Kemudian komitmen politik. Memperkuat komitmen politik dalam partai politik dan pada lembaga pemerintahan agar dapat meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Yang terakhir, korps diplomatik. Memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong, dan meningkatkan peran bangsa Indonesia di kancah dunia internasional. Demikian pemaparan dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Uli Alvina, NIM 64114200131. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan implementasi wawasan Nusantara bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan dan pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan rakyat antar daerah serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan modal dan milik bangsa bersama untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Prinsip yang kedua yaitu tingkat perkembangan ekonomi haruslah serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing dalam perkembangan kehidupan ekonominya. Dan prinsip yang ketiga yaitu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya adalah menyeimbangkan keuangan antara pusat dan daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Pembagian keuangan yang hampir 80% anggaran daerah menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan kepada pemerintah. Sekarang undang-undang tersebut diubah menjadi yang pertama, hak pajak bumi dan bangunan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Yang kedua, hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah. Yang ketiga, hasil kehutanan, pembangunan umum, dan perikanan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Yang keempat, hasil minyak bumi 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah. Dan gas alam 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah. Bahkan porsi daerah ditambah lagi dengan adanya dana alokasi umum yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya 25% dari APBN sebagai perimbangan. Saya Din Arianto, NIM 3101420026. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Wawasan Nusantara harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Salah satu dalam kehidupan sosial budaya perwujudannya adalah 1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi dari adanya suatu keanekaragaman atau perbedaan sosial budaya. Maksudnya adalah bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajemukan masyarakat yang menjamin keselarasan hidup. Dengan demikian itu akan menghargai akan adanya perbedaan atau keanekaragaman dari sosial budaya tersebut. 2. Pengembangan budaya Indonesia, yaitu melestarikan kekayaan sosial budaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya ialah bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadikan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya sendiri, yang hasil-hasilnya akan dapat dinikmati oleh semuanya. Dengan demikian, kehidupan sosial budaya akan menciptakan kehidupan yang serasi, rukun, tanpa adanya membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tidak menolak nilai-nilai budaya asing, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budayanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Setia. Nomor induk mahasiswa saya 6101420045 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait bidang yang mencakup implementasi wawasan Nusantara, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan yaitu menumbuhkan rasa cinta dan rela berkorban untuk membela tanah air. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, kemudian melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada pihak aparat, serta belajar kemiliteran. Kemudian membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kehidupan pengamanan di wilayah Indonesia, terutama pulau dan di luar pulau Indonesia, atau pulau terluar Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zahra Meila Kurniasari, NIM 3101420022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daerah frontier. Daerah frontier adalah daerah perbatasan bagian depan atau luar atau sebuah kawasan di sekitar garis batas pada suatu negara. Kita ambil contoh di negara Indonesia. Di Indonesia terdapat 200 juta jiwa penduduk yang tersebar secara tidak merata. Ada yang berada di pusat pemerintahan dan ada yang berada di daerah-daerah terpencil. Biasanya di daerah terpencil berada di perbatasan negara, sehingga masyarakat merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah karena sulitnya pengawasan dan pengendalian aktivitas penduduk oleh pemerintah pusat dan malah berinteraksi dengan negara tetangga, sehingga timbul rasa kedekatan antara masyarakat perbatasan dengan negara tetangga. Apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, penduduk perbatasan akan berpaling. Kenyataan tersebut mengakibatkan adanya batas imajiner berupa batas pengaruh asing, yaitu pengaruh negara tetangga terhadap wilayah negara itu sendiri. Itulah yang disebut daerah frontier. Pengaruh asing dapat berawal dari pengaruh budaya atau ekonomi. Jika tidak ditangani secara efektif, dapat menjadi permasalahan yang berujung pada keinginan memisahkan diri dari masyarakat tersebut. Daerah frontier bersifat dinamis, artinya dapat bergeser sesuai dengan pengaruh pemerintah terhadap masyarakat yang bersangkutan. Wawasan Nusantara memberikan pengaruh positif dalam mencegah timbulnya daerah frontier, yaitu dengan prinsip-prinsip kebijakan berikut, yang nantinya akan dijelaskan oleh Saudara Lingga di poin terakhir video kami. Terima kasih. Saya Andi Nur Khalifah, NIM 6101420148. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang implementasi wawasan Nusantara pada bagian kondisi geografis di daerah frontier. Kondisi geografis ini dibagi menjadi beberapa poin umum, yaitu posisi geografis, jumlah penduduk, kondisi kehidupan di daerah frontier, dan dampak apa saja yang ada di sana. Saya akan menjelaskan satu persatu poin yang ada di layar ini. Poin pertama yaitu posisi geografis. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, berdasarkan posisi geografisnya, Indonesia berada di garis silang yang menjadi arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jumlah penduduk. Gambaran umumnya menurut sensus resmi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 tercatat ada 205,1 juta jiwa dan bertengger di angka 237,6 juta jiwa pada sensus 2010. Diperkirakan pada akhir sensus tahun 2020 ini, jumlah penduduk sudah membumbung tinggi di atas angka 268 juta jiwa. Dan mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara tidak merata. Sebagian penduduk bertempat tinggal di sekitar pusat pemerintahan atau pusat industri, bahkan perdagangan. Akibatnya, tidak banyak juga yang bertempat tinggal di daerah terpencil seperti di daerah perbatasan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kondisi kehidupan di daerah frontier. Tentang kehidupan di daerah frontier ini sangat berbeda dengan kehidupan yang ada di pusat pemerintahan ataupun pusat industri. Kehidupan di daerah pusat pemerintahan sudah memiliki sarana-prasarana yang sangat memadai. Namun, bagi beberapa daerah terpencil seperti daerah frontier ini memiliki kenyataan yang berbeda. Kenyataan di daerah frontier ini memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, seperti wilayah pegunungan, hutan lebat, ataupun laut. Akibatnya, sistem sirkulasi di daerah perbatasan kurang memadai.
Dan yang terakhir yaitu dampak. Sulitnya sistem sirkulasi di daerah perbatasan mengakibatkan dampak yang tidak bagus, seperti sulitnya pengawasan dan pengendalian penduduknya oleh pemerintah pusat. Akibat yang lebih lanjut yaitu rasa keterpencilan ataupun rasa keterasingan. Karena daerah-daerah mereka merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Rasa keterasingan tersebut terjadi di beberapa wilayah perbatasan yang ada di Indonesia, seperti di sepanjang perbatasan Kalimantan dengan Sabah dan Sarawak. Ada juga Pulau Miangas di Provinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina, dan juga wilayah Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pengertian demografis. Demografis yang artinya kondisi kependudukan suatu negara meliputi persebaran penduduknya, transisi demografisnya, hingga piramida penduduknya. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negaranya, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Bistira Kapsada, NIM 34014220081. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang implementasi wawasan Nusantara, tentang prinsip-prinsip. Untuk mengatasi daerah frontier, maka ada beberapa prinsip untuk mengatasinya. Yang pertama itu adanya perbaikan sirkulasi terhadap wilayah negara, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan rasa keterpencilan atau keterasingan sebagian masyarakat, dan serta meningkatkan efektivitas wilayah negara Indonesia. Yang kedua, adanya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di daerah terpencil. Pembangunan ini diharapkan dapat mengalihkan perhatian masyarakat di perbatasan dari tempat-tempat pusat pertumbuhan di negara perbatasan. Dan yang ketiga, adanya upaya menjalin kerjasama dengan negara-negara perbatasan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan pusat-pusat kehidupan yang tidak merugikan bagi kedaulatan wilayah negara masing-masing. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Kusuma Dewi dengan NIM 6411420086. Saya akan menjelaskan mengenai implikasi hukum laut internasional dan kaitannya dengan wawasan Nusantara. Hak, kewenangan, dan kewajiban negara atas laut telah diatur secara internasional dalam hukum laut internasional. Dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 ialah aspirasi bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya memperoleh hak dan kewenangan atas laut dalam wilayah yurisdiksi nasional, yang sekaligus berimplikasi terhadap hak dan kewajibannya dalam dunia internasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat pernyataan dari salah satu tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban negara ini menjadikan bangsa Indonesia harus dapat mewujudkan kedaulatan atas wilayah yurisdiksi nasional, yang sebagian besar berupa wilayah perairan atau laut. Upaya Indonesia tersebut mendapatkan kesepakatan berdasarkan UNCLOS tahun 1982, yang secara legal mendukung wilayah Indonesia
sebagaimana telah dinyatakan dalam Deklarasi Juanda sesuai dengan prinsip wawasan Nusantara. Rezim negara kepulauan sebagaimana dinyatakan dalam hukum laut internasional dengan tegas telah memberikan arti kesatuan wilayah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap keberadaan perairan Indonesia. Hal tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan kewajiban Indonesia dalam ketentuan-ketentuan tentang pemanfaatan dan pendayagunaan perairan Laut Nusantara. Hak dan kewenangan terhadap Laut Nusantara mencakup laut wilayah seperti teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan sumber daya alam yang terkandung. Kewajiban Indonesia atas laut berkenaan dengan lintas damai, lintas transit, penyediaan alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI, dan keamanan laut dari berbagai pelanggaran dan kejahatan. Selain itu, masalah navigasi, keselamatan jiwa di laut, pemanfaatan sumber daya kelautan bagi umat seluruh dunia juga merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini hendaknya dibuat untuk menjamin kepentingan keamanan dan penegakan hukum laut, sehingga negara Indonesia mampu mengendalikan wilayah Laut Nusantara. Kemudian, pemerintah Indonesia dalam pembangunan kelautan dapat mengarahkan armada niaga, armada perikanan, armada angkatan laut, industri maritim, serta eksplorasi dan eksplorasi kelautan. Pemberdayaan potensi nasional sangat diperlukan karena pembangunan kelautan membutuhkan investasi yang sangat besar, memiliki kandungan risiko yang tinggi, bersifat padat teknologi, serta titik impasnya yang jangka panjang.